dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing session marketplace X Instagram Latif Setiawan dan Mas Welian Tanoyo. Pertemuan keempat ya. Ini insya Allah sesi pertama. Jadi bulan ini sudah habis terakhir pertemuan hari ini. Semoga besok kita bisa nanti tergantung nanti diskusi saya dengan Mas Welian ini. Habis ini bahas apa Mas Welian gitu ya. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke teman-teman, sebenarnya hari ini materinya sangat penting menurut saya ya. Dari semua materi Instagram yang saya share, itu yang paling penting itu yang nomor 5 ini, yang launch strategi gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih punya reseller, punya tim ya yang belum gabung, insya Allah monggo silahkan, karena insya Allah materi hari ini sangatlah penting gitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang launch strategi. Jadi ini pengalaman saya ketika saya kuliah dulu. Ya, saya kuliah itu semester 2 saya udah kerja di salah satu toko online ya. Dan di situ saya belajar desain, saya belajar web design, saya buat desain website, kemudian saya juga belajar Facebook Ads itu di situ. Gitu, dan dari situ kemudian berjalan saya ketemu sama Kang Dewa, kemudian menjadi alumni workshop Launch Dynamite yang nomor 1. Jadi yang daftar itu belum dibuka workshopnya saya udah daftar. Jadi 3 bulan atau 1 sampai 3 bulan saya lupa. Sebelum dibuka saya udah daftar duluan. Gitu, karena kenapa? Karena memang saya sebelum workshop itu dibuka memang saya sudah mendalami launch ini gitu, launch strategi. Jadi harapannya ketika saya ikut workshop ini bisa mendalami gimana kalau implementasinya selain di Instagram, karena saat itu memang kekuatan saya kalau nggak di Facebook, di WhatsApp ya di Instagram gitu ya. Nah gitu, jadi ini pengalaman yang cukup panjang tentang launch strategi, dan alhamdulillah hari ini juga masih kita implementasikan di WhatsApp grup di Gmap, kemudian di Facebook pribadi saya, di TikTok gitu ya. Ini alhamdulillah masih kita implementasikan terkait dengan launch strategi ini. Kemudian mungkin agar kita bisa ada gambaran lebih jelasnya, ini ada video dari Mas Wildan Salim yang cerita omsetnya naik 400% ya dengan launch strategi gitu. Jadi Mas Wildan Salim ini ya ketika saya sebelum nulis buku, beliau itu sudah belajar duluan gitu loh. Udah kita sharing bareng, kita ngobrol bareng, kemudian dari situ saya belum nulis buku itu beliau sudah menjalankan launch strategi ini dan cerita alhamdulillah penjualan lewat Instagramnya bisa naik 400% ketika menggunakan strategi launch, dan termasuk hingga saat ini gitu. Jadi ini bukan hanya 1-2 kali, tapi ini masih dijalankan oleh Mas Wildan Salim gitu. Dan ini ceritanya mungkin 10 menit kita nonton sebentar biar teman-teman tahu gambaran secara lengkapnya seperti apa. Sebentar ya, saya tak share dulu. Kemudian dapat Ramadan 2017 itu kita menerapkan konsep market reseller, cuma satu reseller aja. Dan penjualannya sekarang online semua. Online semua. Dan setelah Ramadan 2017 itulah kita coba bikin web. Saya dalam Instagram dan penjualan bisa naik memang kita setiap Idul Fitri karena memang produk fashion. Dan setelah Ramadan kemarin, setelah Ramadan 2018 ini yang jadi karena
kita udah senang ya sudah mulai ada omset bulanan kan sejak akhir 2017 semua mulai Maret April Mei aman dan setelah bulan Juni itu bulan Juli ya setelah bulan Juli omset anjlok lagi ke awal tahun. Jadi sempat anjlok teman-teman, jadi dia sempat ngedrop sama sekali. Bahkan kalau banyak kan bisnis fashion katanya kalau habis lebaran tuh ngedropnya turun drastis gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, saya cuma teringat sih pernyataan salah satu coach gitu. Coach Armala ya, saya bilang kalau saya sebut namanya. Bisnis itu kan harusnya nggak tergantung sama situasi dan kondisi ya. Nggak tergantung sama nggak senang menyalahkan keadaan. Maksudnya gitu. Ini karena lebaran umumnya omset turun ya. Pembenaran itu ya. Pembenaran. Saya berpikir gimana ya caranya supaya bulanan ini juga bisa dapat omset yang sama seperti Ramadan. Jadi meramadankan setiap bulan. Itu tantangannya. Alhamdulillah memang akhirnya setelah Ramadan itu ikut sebuah workshop diperkenalkan dengan kemudian kenal dengan Mas Latif. Saya merasa memang Mas Latif ini kayak jadi peserta yang mungkin paling aktif ya, super aktif di situ. Dan orangnya kelihatan memang tertata, terstruktur itu punya planning besar ke depan. Dan saya coba mendekati aja gitu. Karena alhamdulillah memang dapat sharingnya produk launching sebelum punya selesai tulis malah. Jadi alhamdulillah saya menerapkan itu malah sebelum itu selesai. Oke, kelihatannya saya setting sebentar ya karena inputnya pakai mic jadi agak kecil. Ya, oke. Oke. Ya, sebagai pebisnis juga kita harus sebenarnya berisiko ya. Kita kan sebenarnya berbisnis itu kan memainkan resiko ya. Berani ambil resiko. Saya coba terapkan setelah 2 bulan saya dengan Mas Rafi. Oke, kelihatan nggak jelas ya. Oke, siap. Suara saya kedengeran kan ya? Mas Welian, suara saya kedengeran? Kedengeran Mas, cuma kalau nyetel video tadi suaranya kan kecil, jadi mending Hilang ya. Oke. teman dikasih link aja nanti diminta nonton. Ya, nonton siap. gitu. Oke, bismillah. Jadi intinya teman-teman tadi ada yang tanya intinya. Ini contoh planning ya. Planning launching yang ada di Fathira. Gitu ya. Nah, jadi ada yang pertama teaser H-2, ini H-2. Kemudian ini H-1 ya. Dan ini launchingnya ada di sini. Dan ini di tanggal berikutnya ini ada tulisan launching ya. Jadi ada H-H ini. Ini adalah tahap persiapan. Dan ini alhamdulillah dijalankan dengan baik sama Mas Wildan dan benar-benar dijalankan. Nah, terus intinya lagi di sini ada studio. Jadi studio ini memang khusus untuk support konten ketika Mas Wildan menjalankan launching. Intinya seperti itu ya. Nanti kalau mau nonton silahkan monggo boleh tulis di YouTube di Gmap Wildan Salim gitu ya. Oke. Terus kenapa launching? Kita masuk ke pembahasan teknis ya. Nah, ini contoh di tahun berapa ya ini? Saya lupa. Tahun 2017 kalau tidak salah. Pernah viral yang namanya kue artis. Dan kue artis ini dalam naungan Janah Corporation ya. Ada 12 brand dan 12 artis.
Dan teman-teman ada nggak yang dulu pernah ngantri Bandung Makuta gitu, kemudian Mama ke Jogja gitu, pernah nggak ada yang pernah lihat di Instagram, kemudian penasaran, kemudian ikut ngantri? Pernah nggak? Ada yang pernah? Nah, kalau belum pernah berarti zaman segitu belum Instagraman gitu ya. Itu. Ada yang pernah nggak kira-kira? Linknya nanti cari aja di ini ya, di YouTube. Belum pernah dengar. Oke, belum. Nah, jadi kalau teman-teman ngantri beli roti ini itu nunggunya itu sampai 1 sampai 2 jam. Itu untuk ngantri untuk beli rotinya gitu. Dan bahkan sebelum jam 12 itu ya Laudia Cynthia Bella ini sudah posting sold out gitu. Dan ketika di interview itu ternyata dalam sehari bisa berjualan hingga 1000 box roti. Gitu. Kenapa ya? Karena mereka memakai strategi launching gitu ya. Jadi 12 artis ini saling mempromosikan secara silang. Jadi kalau ada 12 brand, jadi satu brand itu dipromosikan oleh 12 artis. Kalau satu artisnya itu katakanlah followersnya 30 juta, dikalikan 12 itu sudah berapa juta yang mempromosikan roti ini. Itu jadi viral itu ketika diposting di mana-mana. Gitu ya. Nah, ini memakai strategi launch dengan bekerja sama saling endorse secara silang. Nah, ini. Kemudian ada juga ini yang pernah viral juga menjadi film terlaris di Indonesia yang hampir 3 bulan kalau tidak salah bahkan lebih itu tidak turun-turun. Ya namanya film Dilan dan pendapatan film Dilan ini 233 miliar. Kalau teman-teman tahu industri film saat itu mungkin maksimal untuk pembuatan satu film itu mungkin anggarannya sekitar 10 M-an ya, 10 miliar ya. Nah, ini kira-kira untungnya berapa persen ya? Itu ini untungnya sampai bahkan 2.200%. Nah, coba teman-teman kalau dapat uang segini kira-kira kita nggak kerja aja, kira-kira kita bisa makan nggak? Kalau kita bisa dapat uang segini mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun bahkan nggak kerja insya Allah masih aman hidup kita. Itu jadi cukup buat film 5 tahun sekali, kemudian kita nggak kerja setelah itu, kita fokus ibadah gitu ya. Jadi ini film Dilan kalau teman-teman tahu fenomenanya ketika awal Instagram ya, Instagram muncul sekitar tahun 2015-an. Nah, teman-teman ada parodi gitu ya, kamu milih ya gitu. Aku ramal kita akan ketemu di kelas gitu. Jadi itu ada parodi itu dan itu dipromosikan oleh banyak konten creator. Dan dibuat lucu sehingga di-repost. Nah, ketika di-repost itulah terjadi viral. Dan di officialnya setiap hari melakukan follow up sekian jumlah penonton, sekian jumlah penonton. Jadi orang tertrigger untuk akhirnya menonton film Dilan ini. Gitu. Dan akhirnya saya juga penasaran sebenarnya nggak tertarik dengan film-film semacam ini, cuman karena saya pengen belajar ya wes aku akhirnya nonton juga gitu. Gitu ya. Nah, terus kenapa kita launching tadi yang dikatakan Mas Wildan untuk create momentum ya seperti teman-teman kalau jualannya kuliner kapan waktu kuliner itu rame biasanya ketika liburan sama ketika weekend benar nggak? Kuliner rame biasanya kan dua itu paling rame. Kalau fashion itu kapan? Biasanya ketika menjelang Ramadan dan pas Lebaran. Selain itu gimana? Nggak tahu gitu ya. Nah maka dengan kita launching ini ya kita bisa membuat momentum itu setiap bulan. Jadi produk kita laris itu bukan cuma bulan Ramadan saja, tapi bahkan setiap bulan kita bisa membuat produk kita laris. Gitu ya. Nah, terus kenapa kita launching? Nah, ini contoh launching di Bandung Makuta dan ini sold out ya. Sold out dan ini belum sampai jam 12 sudah habis ya. Dan ini antriannya sampai panjang seperti ini. Jadi ketika kita launching kita mendapatkan fast money. Fast money itu perputaran cash flow kita sangat cepat gitu ya. Sehingga kita sangat efektif. Coba bayangin kalau kita jualan fashion, kemudian katakanlah inventorinya 1M. 1M itu bergeraknya setiap berapa bulan sekali gitu. Kalau kita bergeraknya itu setiap 3 bulan sekali kan jadi seakan-akan inventori kita cuma 300 juta. Karena bergeraknya cuma sepertiganya gitu. Nah, kalau kita punya produk
ya punya modal, kemudian sehari itu bergerak 1 kali, berarti dalam 1 bulan itu 30 kali. Berarti kita seakan-akan mempunyai modal 30 kali lipat dari modal yang kita gunakan. Jadi semakin cepat, semakin sehat perusahaan kita. Nah, terus ini contoh antrian, ini gambar antrian di Mama Ki Jogja sampai seperti ini, dan saya menjadi salah satu orang yang akhirnya mencoba karena memang ini viral di Instagram dan antriannya sampai ini pada duduk seperti ini. Dan jackpot income, jadi kalau teman-teman satu pieces itu harganya 45.000 dikalikan 1.000 pieces itu berapa itu omsetnya? Sehari sampai 45 juta itu kan gede banget ya. Kuliner dapat income segitu itu enggak kecil teman-teman ya. 10 juta aja udah termasuk gede, apalagi nilainya sekitar 45 juta. Nah, kemudian semakin sering launching ya semakin banyak untung. Ya ini quotes yang populer yang di-share oleh Kang Dewa. Jadi semakin sering launching maka akan semakin banyak untung. Nah, kita study case teman-teman, kita langsung tanya jawab. Misalkan nih teman-teman hari ini ya lihat misal teman-teman di dekat rumah teman-teman ada sebuah toko, katakanlah sebuah restoran ya, restoran yang baru launching. Kemudian di sana ada karangan bunga ucapan terima kasih. Kemudian restorannya itu rame banget ketika dia launching. Nah, itu kira-kira teman-teman tertarik nggak ketika ada restoran yang baru launching, kemudian teman-teman lewat, oh di situ kok rame banget gitu. Kira-kira teman-teman tertarik nggak? Penasaran nggak pengen mampir di restoran tersebut? Ayo silahkan teman-teman jawab. Misalkan teman-teman penasaran, Mas Enggi. Yang lain, banget. Nah, coba teman-teman bayangin ya ketika ada restoran baru launching rame, kemudian banyak karangan bunganya, kemudian parkirannya penuh ya. Langsung dicari Instagramnya, Masya Allah. Parkirannya penuh. Nah, itu pertanyaannya adalah kenapa teman-teman kepingin beli di restoran tersebut ya. Nah, di rumah makan tersebut kenapa kok pengen beli? Saran kemudian pengen beli itu kenapa? Nah, ini Mbak Mayasari penasaran tapi nunggu review dulu. Oke. Tapi launchingnya cuma 3 hari. Gitu. Jadi penasaran ya. Jadi syarat pertama launching adalah penasaran. Kemudian selain penasaran apa kira-kira? Penasaran karena kita belum pernah nyoba menunya kan? Nah, itu syarat pertama launching. Ayo, selain penasaran ada lagi nggak? Promo, berarti ada penawaran. Ya. Jadi syarat launching yang kedua harus ada penawaran. Ya, syaratnya pembeli butuh barangnya, masih ada promo penawaran juga gitu. Oke. Syaratnya pembeli butuh barang. Iya, ya ini restoran sih. Restoran mungkin ya butuhnya ya untuk makan gitu. Jadi ya insya Allah butuh lah kalau makan ya, karena ini bukan produk yang eksklusif apa yang harganya mahal itu enggak ya. Ya penasaran makannya apa. Oke, jadi teman-teman ketika teman-teman menjalankan launching ini minimal ada 3 syarat ya. Dan syaratnya yang pertama itu penasaran. Kenapa penasaran ya? Karena itu ada new product. Jadi kalau teman-teman produknya itu produk fisik, itu syaratnya agar orang penasaran itu dengan adanya new product. Ya. Kemudian kalau teman-teman produknya jasa itu new service. Coba teman-teman sekarang bayangin ya, sekarang teman-teman punya produk, kemudian teman-teman punya produk baru. Kemudian teman-teman tawarkan ke customer lama. Kemudian teman-teman upload di sosial media, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, di Stories. Ketika ada produk baru, kira-kira penjualan meningkat atau tidak? Yuk pertanyaannya teman-teman. Coba teman-teman kalau produknya produk fisik itu berarti produk baru, kalau produk jasa itu servis baru. Kira-kira ketika ada produk baru atau servis baru, kita tawarkan ke existing customer kita dan kita upload di sosial media kita, kira-kira mereka beli atau tidak? Silahkan teman-teman jawab, kira-kira penjualan kita meningkat atau tidak ketika ada produk baru, ada servis baru. Gitu, meningkat sih Pak Gisi ya. Kan jadi penasaran customernya. Nah,
Satu, jadi Mbak Retno jawab meningkat, pasti beli gitu, Mbak Juhana, ya, Mas Juhana ya, gitu. Yang lain, kira-kira kalau teman-teman punya produk baru ditawarkan ke customer lama, penjualan meningkat nggak di hari itu? Atau di-upload di sosial media, dipromosikan ketika produk baru atau servis baru meningkat nggak? Meningkat. Jadi teman-teman memenuhi syarat satu ini saja, memenuhi syarat penasaran ini saja, insya Allah penjualan teman-teman akan meningkat. Ya, satu aja. Gitu. Jadi teman-teman syaratnya kalau mau launching apa? Buatlah penasaran. Gimana caranya penasaran? Ya teman-teman punya produk baru. Gitu. Gimana kalau produk saya cuman itu saja, Mas, gitu. Ya teman-teman bisa membuat variasi baru. Itu contohnya teman-teman kalau kita beli mobil ya, setiap tahun itu bentuknya selalu berubah. Padahal namanya ya itu gitu loh. Namanya Honda Jazz, namanya Honda Brio, namanya macam-macam. Nah, itu kan setiap tahun ya namanya itu, tapi modelnya selalu berubah. Nah, itu kan membuat orang penasaran, update fitur. Gitu ya. Nah, jadi update fitur itu juga membuat penasaran. Jadi teman-teman bisa mengupdate yang kemarin kelemahannya apa, kemudian ditutupi dengan request atau permintaan dari pelanggan. Gitu. Jadi buatlah penasaran dari segi produk. Nah, kalau teman-teman punya produknya servis, ya buatlah layanan baru yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga pelanggan itu penasaran. Dan itu kita hadirkan, gitu ya. Ketika saat saya menjalani Digimap ini selalu mencoba produk-produk baru, gitu. Coba yang terbaru ada kelas rekrut reseller, gitu kan. Nah, itu kan belum ada sebelumnya gitu. Jadi setiap bulan kita mencari produk apa lagi yang dibutuhkan, produk apa lagi gitu. Kemudian kalau yang sustain yaitu kita jadiin sapi perah, Boston Consultant Metric yang kita launching setiap bulan gitu kan. Jadi sapi perah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan setiap saat, itu sapi perah. Kalau launch strategi ini hanya untuk memantik ya, memantik. Nah, launch strategi ini ada dua, nanti ada yang turun, ada yang menjadi sapi perah. Gitu. Kalau turun itu decline, artinya sudah cuman sekali aja momentumnya. Gitu. Ya. Jadi yang pertama syaratnya adalah penasaran. Kemudian yang kedua ada penawaran. Coba teman-teman ketika launching, kemudian adakan promo, diskon 10%. Kira-kira penjualan teman-teman naik atau tidak? Gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Silahkan teman-teman sambil jawab sambil saya ini ya. Gitu. Meningkat karena ada promo menguntungkan. Kalau produk hijab cara buat penasarannya gimana? Nah, nanti dijawab Mbak Asih ya. Nanti insya Allah saat kita hijab karena jualan saya juga hijab gitu ya. Produk ternyaman, model terbaru, warna baru, cek model terkini. Nah, itu copywritingnya gitu. Oke, cara menjual dead stock ada caranya nanti di bagian akhir. Jadi jangan jangan live dulu sebelum selesai gitu ya. Jadi teman-teman kalau seandainya ada diskon, ada penawaran, teman-teman beli nggak? Seandainya teman-teman punya langganan brand, kemudian di situ ada diskon, pengen nggak untuk beli? Nah, jadi kalau teman-teman memenuhi dua syarat saja, penjualan udah naik, gitu loh. Memenuhi syarat penawaran, ya. Kalau pengen laris lagi, maka syarat yang ketiga yaitu keterbatasan. Coba teman-teman kalau restoran itu promonya cuma 3 hari. Kira-kira teman-teman keburu pengen beli di restoran itu atau tidak? Kalau promonya cuma 3 hari gitu. Kira-kira pengen keburu beli nggak? Kan cuma 3 hari, apalagi hari terakhir loh. Ini hari terakhir harga setengah harga gitu kan. Misalkan restoran pizza, restoran keluarga dan itu cuma bayar setengah harga. Promonya sekarang hari terakhir. Kira-kira kepus pengen beli atau tidak? Otomatis buru-buru beli. Itu keterbatasan. Nah, keterbatasan itu ada dua ya, keterbatasan waktu, yang kedua adalah keterbatasan jumlah. Jadi di restoran itu dibatasin juga, ya. Yang didiskon itu hanya 10.000 mangkok bakso pertama, benar nggak? Atau semuanya digratiskan kan itu dimaksimalkan gitu. Maksimalnya berapa? 1.000 mangkok bakso pertama yang dijual. Nah, jadi kalau teman-teman mainkan keterbatasan dari segi waktu, kemudian teman-teman mainkan keterbatasan dari segi jumlah, itu biasanya orang akan tergerak untuk beli. Nah, itu yang saya lakukan juga, teman-teman kalau tahu Instagram konsep ini saya membatasi sebulan biasanya 4 klien gitu. Ya kenapa? Karena memang kita buat ini
tidak banyak gitu ya. Agar orang ketika launching ya sudah sold out, ya udah penuh Instagram konsepnya gitu. Jadi keterbatasan waktu, ya waktunya dibatasi, kemudian jumlahnya juga dibatasi. Jadi teman-teman coba bayangin, teman-teman ngelakuin satu aja, itu penjualan teman sudah naik gitu. Apalagi kalau teman-teman bisa menjalankan ketiga-tiganya, ini luar biasa, nanti insya Allah bisa lebih naik gitu ya. Nah ini ada pertanyaan ya, mama pasti buru beli ya, karena memang kesempatan tidak datang 2 kali. Oke, ada diskon beli, kalau produk itu memang diskon beneran, enggak dinaikkan dulu. Ya, ini enggak dinaikkan dulu. Memang diskon, enggak nipu ya, enggak dinaikkan dulu kayak apa Mas yang dinaikkan dulu itu kan yang sekarang udah tutup itu. Jualan baju di mall dinaikkan dulu, di diskon ya padha wae hargane semono kan gitu. Gitu. Jadi memang tidak dinaikkan dulu. Ya. Nah, terus ini kurva launching. Jadi ini kurva ketika teman-teman launching itu biasanya kurvanya kurva W. Jadi ini huruf W. Nah, biasanya penjualan itu paling banyak di sini ketika teman-teman launching. Kalau teman-teman tidak launching itu di sini. Linear. Ya, jadi misalkan teman-teman kalau nggak launching itu omset hariannya 10 juta. Ya, kemudian nggak launching lagi itu kira-kira, nah ini pertanyaan teman-teman, kalau teman-teman nggak melakukan launching itu omsetnya condong stabil atau naik turun atau naik. Nah, kira-kira teman-teman kalau lihat laporan keuangan dan teman-teman tidak melakukan launching itu omsetnya gimana? Laporan omsetnya turun. Ini loh turun. Oke. Yang lain kalau tidak melakukan launching produk baru omsetnya gimana? Turun, stabil, ya paling naik turun ya naiknya dikit, turunnya dikit gitu. Jadi bisa dikatakan stagnan gitu ya. Naik turun ya Mbak Siti, flat. Nah, jadi kalau teman-teman tidak melakukan launching itu mungkin kayak gini, lurus gitu ya, kurvanya lurus. Nah, begitu teman-teman launching biasanya akan naik dan biasanya itu naiknya dari pengalaman saya itu sampai 2 sampai 4 kali lipat. Gitu ya. Jadi kalau ketika teman-teman launching ya dan ini begitu di-share ke pelanggan biasanya naik seret gitu. Dan katakanlah kalau omset harian kita 10 juta, kemudian kita launching katakanlah di sini 3 kali lipatnya, ini 30 juta. Maka di hari pertama kita mendapatkan 30 juta, di hari kedua ini kita 10 juta karena turun, kemudian di hari ketiga kita dapat 30 juta lagi. Jadi kalau kita launching kita dapat 30 tambah 10, 40 tambah 30, 70. Kalau kita launching. Tapi kalau kita tidak launching setiap hari cuma dapat 10, 30 dibanding 70. Berarti ketika kita launching, omset kita bisa meningkat hingga 2-3 kali lipat kalau pakai analogi 30 juta itu tadi. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa kurva paling awal di sini, kenapa kok paling tinggi? Ketika kita launching, kenapa hari pertama itu selalu rame? Kenapa? Nah, ada yang tahu nggak? Yuk, teman-teman boleh kasih opininya gitu ya. Atau teman-teman pernah punya pengalaman, kenapa kok di hari pertama ini rame? Gitu. Kenapa sebabnya? Penasaran. Oke, tadi syarat launching penasaran. Oke. Oke, penasaran. Oke, ya. Nah, biasanya teman-teman ketika launching di hari pertama ini yang beli itu bukanlah new customer, bukan. Kenapa new customer itu biasanya mereka mikir-mikir dulu. Beli enggak ya? Produknya enak enggak ya? Jadi customer lama, customer baru itu biasanya mikir-mikir dulu. Ya enggak? Maka ketika teman-teman pengen launching di sini, ini targetnya siapa? Customer lama. Jadi launching itu customer lama dulu di follow up, kemudian diajak live Zoom kalau teman-teman produknya edukasi misalkan. Jadi teman-teman di awal ini kenapa paling laris? Ya karena ini yang beli adalah customer lama. Kemudian di sini adalah fase orang berpikir gitu loh. Itu mau beli enggak ya gitu. Kira-kira butuh enggak ya? Nah, ini biasanya orang mikir-mikirnya di sini. Makanya biasanya di hari kedua atau di tengah-tengah kita launching itu turun. Nah, kenapa di sini naik lagi? Nah, teman-teman ada enggak yang tahu jawabannya kenapa di hari ketiga launching ini penjualannya paling tinggi? Kenapa? Ya.
Kira-kira kenapa? Kok paling akhir kok paling tinggi? Teman-teman gimana kalau paling akhir itu rasanya? Nah ini Mas Balian pernah ngerasain. Mas, pendaftaran workshop paling rame itu pas awal, tengah atau akhir Mas? Akhir, bahkan hari H itu baru bayar. Bahkan 3 jam sebelum acara itu ya. 3 jam Bahkan sebelum pas jam. hari H. Iya. Iya Iya. gitu. Gitu. Nah, betul Mbak Retno. Jadi di sini itu scarcity baru bermain di sini. Kalau di sini ini pelanggan lama gitu loh. Ini penasarannya di sini, mainnya di sini penasarannya. Kemudian kalau promonya menyeluruh, nah kalau scarcity-nya mainnya di sini, gitu. Ya, benar Karetonya viral betul di hari terakhir. Jadi teman-teman ya, ini di hari sini adalah scarcity. Jadi orang-orang yang ragu, orang-orang yang nggak yakin atau masih maju mundur mau beli atau tidak, biasanya mereka akan beli di hari terakhir ini. Coba bayangin teman-teman, kalau nggak ada scarcity-nya, kira-kira naik nggak penjualan kita? Nggak ada batas waktunya, nggak ada batas jumlahnya. Kira-kira naik nggak? Wah besok aja masih ada kok, santai aja, nggak usah nunggu sekarang, nunggu uangnya ada aja santai gitu. Kira-kira penjualan kita naik nggak kalau nggak pakai scarcity? Coba teman-teman. Atau lebih stabil. Nah coba teman-teman ya nggak naik kalau kita nggak main scarcity. Ya, dan scarcity itu apa yang di-scarcity-kan, yaitu bisa jumlahnya, bisa waktunya, dan kita push pakai yang namanya promo. Ya, cara follow up, ya pasti follow up itu membuat orang risih, Mbak. Nggak ada follow up itu yang nggak membuat risih ya. Jadi kalau kita main launching, itu biasanya main hajar aja. Nah, terus habis launching itu kita harus baik lagi sama customer. Gitu ya Mas Feli. Jadi kalau kita mau broadcast ya broadcast saja pas launching, tapi setelah itu ya sudah gitu loh. Jadi launching itu kan cuma 3 hari ya maksimal ya. Setelah itu ya kita back lagi sama customer. Ya kalau kita memang kalau niatnya jualan ya pasti ada orang yang merasa tidak nyaman dengan hal tersebut gitu. Dan saya punya database itu 17.000 teman-teman. Saya broadcast semua database WhatsApp gitu ya. Saya broadcast semua. Tapi sebelumnya dia udah nge-save nomor saya. Gitu. Ododing nggak perlu launching ya. Odading Mas, ya odading itu kalau teman-teman mau pakai launching ya monggo silahkan, bisa dimainkan variannya, misalkan apa varian odading yang terbaru, kemudian dimainkan promonya, promo 3 hari ya bisa naik juga, odading bisa juga gitu loh. Ya asalkan ada 3 syarat itu tadi, yang penting teman-teman paham mindsetnya gitu kan. Karena launching ini ternyata tidak harus di Instagram, di semua media pun bisa kita menjalankan strategi launching ini. Gitu ya. Nah, jadi ini kurang lebih kurva ketika kita menjalankan launching. Odading macan. Nah, monggo silakan nanti dipikirkan. Iya, ini pembahasannya udah di tengah, Mbak. Nanti insya Allah boleh nonton recordnya. Nah, terus teman-teman, untuk launching ini ada 3 tahap. Ya, makanya tadi kelihatan penting banget saya menontonkan videonya Mas Wildan Salim dari Fathira. Itu karena memang di situ ada 3 tahapan ini yang ada di beliau, di kantornya sudah terinstall gitu kan. Nah, tapi monggo nanti teman-teman bisa ketikkan Wildan Salim di Gmap gitu. Nanti insya Allah ada videonya. Nah, jadi tahapan launching itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah teaser. Ya, teaser itu artinya penggoda gitu ya kalau dalam arti bahasa gitu kan. Tapi kalau dalam marketing itu artinya teaser itu sesuatu orang yang membuat kepingin gitu ya. Itu teaser. Kemudian yang kedua adalah launching. Kemudian yang ketiga adalah follow up. Nah, jadi teaser ini ya kalau di Instagram goal kita adalah meningkatkan interaksi. Ya, coba teman-teman, ada restoran yang mau launching, itu yang dilakukan apa? Yang pertama kali. Yang pertama, apakah membuat keramaian? Yang kedua, ataukah jualan? Apa yang dilakukan restoran ketika dia launching? Buat keramaian dulu atau jualan dulu? Ayo, teman-teman boleh jawab. Ketika ada restoran yang baru mau launching, yang dibuat keramaiannya dulu atau jualan dulu? Silahkan. Ya, buat rame dulu. Ya, maka goal dari teaser ini adalah membuat agar ya sosial media kita rame. Itu yang pertama. Ya, teman-teman wajib catat ya. Cara launching, buatlah sosial media kita rame. Ya.
Entah itu di WhatsApp, entah itu di Facebook. Kalau Facebook, saya sebelum launching apa yang saya lakukan? Saya bagi-bagi e-course biasanya. Gitu ya. Saya bagi-bagi apa materi gitu. Itu kalau di Facebook. Kalau di Instagram ya saya sharing-sharing gitu. Jadi yang pertama itu goal kita adalah membuat rame dulu. Ya. Nah, ketika sudah rame, datang pengunjung, tugas kita adalah ketika launching ini mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Gitu. Maka ketika launching itu di situ ada promo, ada keterbatasan. Memang goalnya adalah untuk mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian kalau goal di follow up itu adalah ya setiap leads yang masuk kalau di sosial media itu wajib terkonversi menjadi yang namanya closing. Gitu ya. Nah, ini pembahasan yang ada di workshop Ultimate Instagram Marketing. Jadi ini ada increase engagement, ada bring visitors, ada get leads. Nah, ini nanti kalau teman-teman bingung kita langsung study case aja ya. Karena ini harus belajar 2 hari dulu untuk menguasai 3 ini. Tapi kita coba langsung study case agar biar lebih teman-teman lebih langsung bisa nangkep seperti ini. Cara bikin rame nggak pakai modal ya pakai kreativitas. Ya teman-teman tahu kalau di Jogja itu ada yang namanya roti goreng es goreng jadul itu ya. Mungkin Mas Belian pernah di alun-alun Kidul itu pakai toa ya. Dan bapaknya pinter banget ngomongnya. Nah, itu jadi itu bisa membuat orang rame. Atau minta teman-teman kalau tahu ya di sosial media ada orang jualan ember, orang jualan gayung tapi pakai toa kemudian dia ngomong. Nah, buat keramaian. Ada juga yang buat keramaian itu dengan maskot, kemudian maskotnya tulisan diskon 50% gitu. Jadi monggo itu kreativitas saja, tidak harus dengan dengan budget yang tinggi. Gitu. Dan bahkan kalau di Facebook saya biasanya cuma share materi secara gratis ya semacam giveaway seperti itu. Gitu. Ya, kalau bahasa Jawa ada kombinya bikin keramaian. Maksudnya gimana kombi? Kombinasi gitu ya. Nah, cara dapat like dan komen gimana? Ya nanti ada study case-nya, tenang saja ya. Meluncing brand baru, followers Instagram masih 0. Ya nanti harus ada ini bring visitors-nya. Jadi harus ada bring visitors-nya di sini. Kalau minggu bapaknya juga jual di Sunmore. Nah, gitu. Jadi di alun-alun Kidul dan di Sunmore dan itu ramai. Padahal produknya cuma biasa kan. Maka goalnya adalah buat keramaian. Di sini kita fokus jualan, di bagian akhir kita follow up. Oke, dan ini contohnya teaser ini macamnya ada apa saja ini saya sudah tulis, silahkan teman-teman boleh screenshot ya. Jadi teasernya ada giveaway. Nah, gimana Mas caranya rame giveaway? Nah, ya kan? Nah, kira-kira teman-teman kalau giveaway itu rame atau enggak? Ya, teman-teman ngadain giveaway di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, itu jadi rame enggak sosial media kita? Rame enggak ayo? Kalau kita ngadain giveaway, rame itu kan. Nah, itu caranya. Ya, jadi adain giveaway yang pertama. Gitu. Ya, giveaway-nya macam-macam. Kalau kita main Facebook ya, contohnya saya nge-share e-course gratis. Nge-share sharing gratis gitu. Jadi yang mau ikut silahkan ketik di kolom komentar, kemudian habis itu masuk ke grup. Jadi itu memang untuk ngeramein gitu. Nah, karena gratisannya memang goal kita kan memang ngeramein di awal gitu kan. Belum convert. Nah, convertnya nanti ya. Pernah giveaway kurang booming. Giveaway-nya jangan di akun kita, giveaway-nya di akun selebgram ya. Jadi di akun selebgram, di akun sosial, ya di akun kalau produknya kuliner ya di akun kuliner. Itu jadi giveaway-nya itu tidak boleh cuma satu, harus banyak. Karena kita pengen viral. Seperti yang dilakukan Atelier Angelina, kalau teman-teman tahu, salah satu brand hijab yang sangat viral gitu kan. Nah, yang dilakukan Atelier itu ketika di tahun 2016 saya termasuk salah satu pengamat. Itu ketika launching giveaway-nya itu sampai ke 10 account. Jadi 10 account sosial giveaway. Jadi giveaway-nya bukan cuma satu. Gitu, giveaway-nya banyak. Kenapa? Agar orang itu lihat produk kita di mana-mana. Jadi yang di giveaway-kan itu apa? Yang di giveaway-kan adalah produk kita yang mau di launching. Agar produknya nyebar kemana-mana, agar produk kita viral sebelum launching. Gitu. Itu kalau di Instagram. Nah, kalau di Facebook yang di giveaway kan apa?
ya itu teasernya gitu loh. Ya teasernya itu bisa kalau saya ada kelas online ya itu cuplikannya gitu. Jadi cuplikannya yang di giveaway-kan gitu. Ya. Nah, skema launching restoran sama ya, Mas. Kalau di restoran itu kan lebih ke offline banyaknya, Mas. Di Instagram ini hanya penunjang saja. Tapi yang jelas keramaian yang pertama teaser, goal kita keramaian. Ini sama, skemanya mindsetnya sama gitu. Nah, kalau di akun selebgram paling kalau yang dilakukan atelier itu kan di akun sosial ya. Akun sosial itu sekitar 100 ribuan sekali giveaway gitu kan. Jadi kalau 10 ya 1 juta gitu. Cuman inventorinya ketika dulu saya launching puluhan juta jadi masih masuk lah gitu. Nah, nanti disesuaikan dengan inventory atau produk yang mau kita jual gitu. Ya. Apa yang dibahas? Bring visitors. Nanti insya Allah dibahas. Restoran giveaway-nya 10 makan gratis. Oh jangan, kalau bisa jangan gratis. Tetap bayar gitu. Misalkan bayar 50% untuk HPP. Jangan benar-benar gratis. Kalau gratis itu silahkan jangan ke customer lah. Kalau gratis silahkan ke misalkan anak yatim gitu ya. Nah, penghafal Quran. Jadi insya Allah lebih kerasa lah kalau mau gratis. Kalau seandainya mau ke customer, saran saya jangan gratis. Kenapa? Karena kita mancing gratisan nanti yang datang bukan customer. Yang datang itu tukang parkir gitu. Yang datang bukan customer. Nah, nanti malah itu kacau nanti. Ya jadi kalau mau buat gratis silahkan undang aja gitu. Karena orang yang punya daya beli ya harus dengan beli gitu kan. Gitu. Nah, cara spamlek nanti kita ajarkan, ada caranya. Pernah ikut sponsor giveaway, followersnya nambah tapi nggak efek ke sales. Ya, giveaway itu belum di-convert ke sales memang. Giveaway itu goalnya untuk membuat rame. Agar apa? Agar ketika kita launching, yang likes banyak, yang komen banyak. Jadi orang-orang, "Wah, ini kok yang likes 20.000, ini kok komennya 1.000." Kan orang jadi penasaran. Jadi convertnya belum di-convert memang. Giveaway itu membuat keramaian goalnya. Gitu. Kalau buat food truck sekalian kafe bulan ini, apa langkah pertama? Ya, buat keramaian Mbak Aminah. Gimana cara membuat keramaian? Ya, kreativitas. Coba di food truck-nya itu di depannya dikasih sulapan gitu kan. Jadi ada orang buat atraksi sulap bisa. Atau bahkan bisa buat kalau boleh ya, karena ini kan orang punya prinsip masing-masing, nyanyi di situ ya. Jadi ada orang yang nyanyi gitu ya, asalkan tidak melalaikan. Nah, nyanyi di situ kemudian ngundang orang suaranya bagus, orang tertarik untuk mendekat gitu. Jadi intinya buat keramaian Mbak Aminah gitu ya. Jadi mindsetnya yang dipahami bukan teknisnya, karena teknis itu mungkin beda-beda setiap produk. Kalau teman-teman paham mindsetnya, insya Allah tinggal nanti dikembangkan kira-kira apa yang cocok. Beli 3 gratis 1, nggak apa-apa. Itu termasuk dalam promo ya, namanya promo bundling. Nah, sponsor giveaway itu apa? Maksudnya sponsor giveaway itu ya sama sih, giveaway biasa sih. Open sponsor itu kan juga artinya open paid promote gitu. Sama sih, kurang lebih sama. Iya, betul. Iya kan? Goalnya kan membuat keramaian. Coba teman-teman bayangin nih. Teman-teman adain giveaway. Kira-kira komennya naik atau enggak? Likes kita naik nggak di sosial media gitu. Nah, ketika giveaway itu rame, ya kemudian di hari berikutnya kita posting launching kita, itu juga biasanya ikut rame. Nah, ketika ikut rame, mindset orang gimana? Persepsi orang, oh rame banget nih likes-nya gitu, jadi kepengen kan, gitu. Nah, jadi giveaway itu memang untuk ngeramein gitu loh, belum ke convertnya nanti setelah giveaway ini, ya. Meskipun giveaway ini mungkin ada juga orang yang akan convert gitu. Paling tepat dalam upload produk jualan itu kapan Mas? Sehari berapa kali? Tergantung produknya. Kalau produknya itu fashion sehari 3 kali. Ya. Kalau produknya edukasi sekali cukup. Karena orang kalau belajar setiap hari ya sehari 3 kali itu muntah-muntah gitu. Tapi kalau orang lihat yang visual itu sehari 3 kali nggak masalah. Tergantung produknya. Ya. Terus teman-teman ini contohnya saya pengen launching produk gamis ya. Contohnya ini saya pengen launching produk gamis. Yang saya lakukan adalah di H-3, H-2, H-1 ini adalah menyebar teaser.
Jadi saya punya kurang lebih itu 10 sampai 15 komputer ya. Jadi kalau zaman dulu saya broadcast-nya itu pakai yang namanya BlueStack. Jadi nggak perlu HP ya. Kalau pakai WhatsApp itu dulu belum ada, web WhatsApp itu belum ada. Jadi kita pakainya BlueStack, kemudian di situ diinstal WhatsApp, ya kemudian di situ kita broadcast-nya. Jadi belum ada aplikasi otomatis, belum ada. Jadi di H-3 kita tuh nyebar kayak gini, gitu loh. Ya, 3 hari lagi coming soon, gamis terbaru Anizah Kimar. Itu kita broadcast. Gitu. Cuman kayak gitu aja, nyebar teaser. Gitu ya. Itu di Instagram kita juga bisa kita buat postingan 3 hari lagi, biar orang tahu, biar siap nyiapin uangnya gitu kan. Jadi sebelum launching orang tuh sudah siap-siap uangnya. Gitu. Jadi 3 hari lagi. Itu yang kita lakukan. Kemudian H-2 sebelum kita launching, kita nyebar lagi teaser. Dapatkan penawaran menarik gitu. Jadi itu disebar di Instagram, di WhatsApp itu sekitar 17-an ribu database kita broadcast semua dengan kurang lebih 10-15 komputer kita broadcast semua. Kemudian kita arahkan ke 2CS biasanya. Jadi itu divisi retail itu kita arahkan ke situ. Nah, kemudian kita juga punya namanya line ad ya. Kalau teman-teman jualan hijab pakai line ad itu sudah banyak pengguna Instagram juga yang pakai line gitu kan. Nah, kemudian line ad itu kurang lebih followersnya sudah 15.000. Jadi sekali broadcast itu orang banyak yang tahu. Jadi H-3 sudah kita mulai edukasi. Gitu. Ya, kemudian H-2 kita juga udah nyebar lagi. Kemudian skemanya seperti ini. Ya ini piramida terbalik ya, semakin ke bawah itu semakin mengerucut. Jadi di H-3 itu teman-teman nyebar teasernya adalah coming soon, gamis terbaru Anizah Kimar misalkan seperti itu. Jadi coming soon dulu, kemudian gamis terbaru. Jadi ini kayak informasi secara garis besar. Kemudian yang kedua adalah ya 2 hari lagi dapatkan penawaran menarik. Jadi kita kerucutkan lagi, oh gamis dapat penawaran. Kemudian kita kerucutkan lagi di H-1, penawarannya bentuknya diskon 10%. Gitu. Jadi yang pertama launching gamis, gamisnya dapat penawaran, penawarannya itu 10%. Jadi semakin ke ujung, semakin mau launching itu semakin mengerucut. Gitu ya. Nah, ini kita broadcast setiap hari, teman-teman. Ya. Nah, gimana Mas kalau nggak enak ya? Namanya launching pasti ada yang nggak suka gitu. Nggak mungkin kalau kita jualan semuanya suka tuh nggak mungkin gitu loh. Kalau kita mau japri ya pasti itu juga pasti nggak ada yang nggak suka juga pasti ada gitu kan. Itu ya memang kita lakukan itu. Ya, ini contoh untuk yang kita lakukan. Kemudian di H-3 dan H-2 ini kita baru ngadain yang namanya spam like. Ya, spam like itu juga giveaway. Syaratnya adalah likes minimal 30 likes ya di akun Instagram Anizah Kimar. Kemudian mention 5 orang terdekat ya. Nah, goalnya untuk apa sih spam like itu? Spam like itu yang pertama untuk ningkatin engagement. Jadi kalau teman-teman sekarang rame, misalkan hari ini hari Selasa, besok teman-teman upload tuh kemungkinan masih rame. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang spam like hari ini, besok itu mereka akan lihat postingan kita. Jadi beranda mereka itu akan kelihatan seperti ini. Ini contoh saya ngetes ya, saya spam like di akun Instagram saya yang satu, ternyata muncul gitu. Kenapa? Karena algoritma Instagram itu kan orang yang engagement kemarin akan melihat hari ini, kalau waktunya pas gitu loh. Jadi kalau kemarin engage dalam waktu 1 minggu, maka 1 minggu kemudian kemungkinan akan lihat di timelinenya gitu. Jadi semakin banyak orang spam like, maka akan semakin sering muncul di timeline mereka gitu. Jadi itu juga menjadi promosi gratis untuk akun Instagram kita. Ya ini udah ada syaratnya ini. Jadi wajib spam like, kemudian minimal mention 5 orang terdekat. Kalau mau ditambah follow ya silahkan ditambah follow akun Instagram @titik-titik gitu. Jadi ini contohnya. Ya. Kemudian spam like-nya di mana? Ya, kalau saya H-3 itu mungkin 1-2 akun dulu. Kalau H-2 itu saya sampai 10 akun. Jadi saya budgetin memang kurang lebih 1 juta saat saya launching. Gitu. Jadi 10 akun dan itu akun sosial, akun selebgram itu kita kita lengkapin. Nah, di situ kita ngadain spam like secara bersamaan dan hingga akhirnya produk kita viral di situ. Kenapa ya? Karena diupload sampai 10 akun gitu. Ya.
Nah, terus ini pertanyaan dari Mbak Mayasari, banyak lihat yang bikin syarat gitu, harusnya boleh-boleh aja, setidaknya meskipun mereka nggak suka karena spam, mereka tahu juga jualan apa. Biasa aja jadi trademark. Oh, kalau mau cari barang bisa ke si Udin. Nah, itu bisa juga ya. Jadi untuk brand awareness gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, terus di H-1 saya ngadain giveaway. Nah, giveaway itu bedanya apa dengan Spamleg? Sebenarnya sama. Hadiahnya ini adalah produk yang mau kita launching. Jadi biar nyebar dulu produk kita sebelum launching itu sudah ada gambarnya gitu. Nah, ini sudah ada. Cuman yang membedakan Spamleg dan giveaway ini kalau versi saya, sebenarnya Spamleg ya giveaway juga gitu kan. Nah, yang membedakan adalah ada syarat repost-nya. Jadi wajib di-repost. Kenapa? Agar gambarnya nyebar lagi gitu. Kalau tadi kita nyebarnya itu lewat kita paid promote, kalau ini nyebarnya itu lewat customer gitu. Kalau paid promote itu untuk menjangkau customer baru, kalau ini menjangkau customer lama agar mereka mau menyebarkan. Jadi giveaway dan Spamleg itu sama-sama dijalankan. Dan ini H-1. Ya, contohnya ini di atelier yang paling sering ngadain giveaway sampai komennya ada 2.900 komen gitu ya. Nah, gimana Mas cara ngadain giveaway? Kemarin yang pertemuan pertama sudah dibahas, silakan nanti cari videonya di YouTube gitu ya. Nah, itu jadi H-1 saya adain giveaway, kemudian boleh teman-teman support dengan live streaming. Kalau teman-teman mau ngedukasi sebelum launching, share waktu teman-teman mau live streaming jam berapa, disitulah teman-teman cerita produk yang mau di launching. Ya, jadi teman-teman memberikan teasernya ini tadi, dikasih link live streamingnya. Kalau teman-teman pengen penasaran produk apa yang mau kita launching, silahkan klik link berikut. Gitu. Jadi ini live streaming yang kita lakukan. Itu ketika kita launching, ketika kita teaser ya, teaser. Nah, terus ketika kita launching, nah ini strategi saya. Kalau teman-teman mau pakai strategi endorse boleh, mau pakai ads boleh, tapi ini yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah di hub hari pertama, hari kedua dan hari ketiga, saya upload di brand ambassador saya. Dan saya punya 4 brand ambassador. Gitu. Jadi kalau satu hari brand ambassador saya followersnya 500.000, 200.000, dan saya upload ke 4 brand ambassador, kira-kira viral enggak itu? Ada 3 akun yang gede-gede upload produk saya. Viral enggak? Nyebar kemana-mana enggak? Oh, ketika saya mengunjungi brand apa selebgram ini kok ada produknya ini. Ketika selebgram B kok ada produknya ini. Jadi nyebar kemana-mana. Jadi yang saya lakukan ketika saya launching, convertnya itu bukan dari Spamleg-nya, bukan dari giveaway-nya, convertnya itu dari ambassadors ini. Gitu. Jadi ambassadors di H1, H2 dan H3 launching itu saya uploadnya 3 hari berturut-turut. Jadi misalkan hari pertama saya upload yang warna hitam, hari kedua saya upload yang ini, hari ketiga saya upload yang ini, kemudian dikalikan ke 4 brand ambassador. Jadi sehari itu saya upload ke 4 akun selebgram. Gitu. Kemudian kalau 3 hari berarti saya uploadnya 12 kali ya selama 3 hari berturut-turut. Nah, di situ mulai rame dan bahkan teman-teman untuk gamis yang ada di gambar sini itu nggak sampai waktunya habis sudah habis duluan gitu. Jadi kan 3 hari ya kurang lebih. Sebelum 3 hari itu sudah habis duluan. Gitu. Kenapa? Karena ternyata habisnya itu banyak di size-nya gitu karena sarimbet banyak size yang tersisa. Itu jadi size yang paling banyak diminati M, L gitu ya itu ternyata habis duluan. Ya sisa-sisanya tinggal yang SS yang kecil-kecil kayak gitu. Itu teman-teman. Nah, ini yang kita lakukan. Nanti teman-teman bisa mengganti yang lain, mau diganti ads silahkan, mau diganti endorse silahkan, ini tergantung kemampuan teman-teman. Tapi kalau saya pakai strategi brand ambassador. Nah, kemudian untuk follow up ya. Jadi ini follow up-nya teman-teman. Jadi broadcast itu tidak berhenti ya ketika teman-teman teaser. Broadcast itu masih berjalan gitu. Ya, jadi di H1 ini kita ingatkan hanya 3 hari diskon 10% gamis terbaru Anissa Khimar gitu. Jadi di H1 launching teman-teman broadcast lagi. Itu ya ke database. Nah, kemudian di follow up lagi, halo Mas, saya kemarin udah broadcast, gimana kalau karena database saya sedikit, saya coba
japri, ya nggak apa-apa. Ya, Mbak, ini kita ada promo hanya 3 hari, diskonnya 10%, mau diambil atau tidak. Jadi diingatkan. Nah, ini follow up ya. Jadi diingatkan. Nah, ini kalau launchingnya cuma 3 hari, karena kalau launching di Instagram biasanya singkat-singkat, nggak sampai panjang gitu ya. Kalau launching di WhatsApp mungkin bisa sampai sebulan, nanti baru selesai launchingnya. Gitu. Nah, ini cuma 3 hari, makanya seperti ini polanya. Kemudian 2 hari lagi ini diskon 10%. Diingatkan lagi, Mbak, ini tinggal 2 hari lagi, mau diambil atau tidak. Jadi ini scarcity waktu yang dimainkan. Ya. Jadi di follow up terus teman-teman. CS-nya super sibuk, ya memang super sibuk ketika launching. Karena jangan sampai launching ini produknya masih, itu prinsipnya gitu kan. Produk harus habis ketika launching, momentum gitu kan. Nah, jadi diingatkan lagi. Kemudian ketika hari ketiga itu diingetin lagi. Sekarang hari terakhir, gitu. Nah, ini scarcity waktu. Nah, kalau scarcity jumlah itu diingetin lagi, Mbak, ini tinggal 30 pieces. Nanti khawatirnya habis loh, Mbak. Gitu. Kemudian diingetin lagi, Mbak, ini tinggal 15 pieces. Ini tinggal 5 pieces lagi. Ini ayo, Mbak, ini pelanggan setia kami, jadi kita prioritaskan gitu. Jadi dimainkan scarcity-nya itu untuk memfollow up leads yang sudah masuk dan pelanggan lama. Gitu. Ya, jadi bisa juga nanti kalau stories teman-teman mainkan follow up-nya di stories juga enggak masalah. Tinggal 50 pieces, tinggal 30 pages, tinggal 10 pages itu di follow up di sosial media. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pola launching ya, yang biasa saya jalankan biasanya hari Sabtu sampai Senin. Jadi ada 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin itu untuk share teaser ya. Kemudian launching ini saya ambil biasanya hari Selasa karena hari Senin itu hari kredit. Jadi saya tidak ambil hari Senin untuk launching, saya ambil mulainya dari Selasa dan sampai hari Kamis, sorry ini saya nulisnya Rabu. Jadi Selasa sampai Kamis ya launching dan follow up. Kemudian kalau Jumat bebas ya untuk pendinginan ya. Untuk edukasi, untuk engagement dan lain-lain ini di hari Jumat. Nah, ini biasanya pola ketika saya launchingnya setiap 1 minggu sekali. Terus ini pola launching lagi, tadi ada yang nanya, Mas, kalau launching terus produk lama gimana? Jadi selang-seling. Kalau produk baru ini biasanya di minggu pertama karena gajian biasanya di minggu pertama. Jadi kita pastiin ini di minggu pertama. Kemudian kalau ada produk lama yang belum laku itu di launching ulang dengan promo yang baru. Misalkan ada produk B yang kemarin sudah didiskon 10% tapi kok belum ngefek. Nah, itu bisa dibuat promo yang baru, misalkan promo bundling, promo bonus gitu. Jadi di launching lagi di sini. Ya. Kemudian di minggu ketiga itu launching produk baru lagi, kemudian minggu terakhir minggu keempat ini produk lama. Jadi dalam 1 minggu itu bisa 4 produk ya, 2 produk baru dan 2 produk lama. Gitu ya. Dan demikian untuk sesi sharing hari ini. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya. Barakallahu fikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Welian sudah banyak yang bertanya. Teman-teman kalau ada pertanyaan ya 15 menit aja. Oke, siap. Ini saya langsung jawab ya Mas Welian ya. Boleh, silakan Mas. Oke, Mbak Yesi, cara ngecek peserta giveaway yang sudah repost. Jadi syarat repost itu juga wajib ngetek Mbak Yesi. Jadi nanti tinggal kita cek tag-tagan kita, kemudian nanti muncul, nah nanti baru dipilih mana yang mau dijadikan pemenang gitu. Kemudian untuk brand ambassadors, dulu saya modalnya itu sebulan itu 6 juta, mulainya 6 juta per bulan. 1 ambassadors sampai 10 juta. Mungkin kalau hari ini 1 juta per bulan 1 brand ambassadors. Tapi jangan dilihat dari budget ambassadorsnya teman-teman. Ya, dilihat dari keuntungan yang kita dapatkan. Gitu. Jadi kalau 15 juta, tapi kalau profit kita bisa meningkat katakan 15 juta itu cuma 5% dari omset kita, itu kan masih worth it gitu. Jadi 1 ambassador itu sampai sekitar 15. Suaranya hilang Mas Latif.
Kedengeran nggak? Kedengeran, baru kedengeran. Tadi sempat menghilang. Oke, siap. Ini kemungkinan kabel saya, besok saya ganti kabelnya. Itu karena pakai terminal jadi biasanya agak lambat. Oke. Modalnya berapa tadi sudah? Ada tips bagaimana cara menentukan selebgram yang efektif untuk promosi produk kita di bidang kuliner. Nah, kuliner itu paling gampang food vlogger aja. Kayak deodoran, terus siapa lagi itu? Next Lokasinya Carlos, juga, ya kan? Magdalena itu kan ya. Ya. Jadi kalau bisa memang mereka yang sudah reviewer kayak apa yang makan itu ya, yang apa yang biasanya sedekah ketika ngevlog di YouTube itu loh. Jadi makan apa saya lupa. Hobi makan gitu. Nah itu orang-orang seperti itu insya Allah akan apa ya, karena trafficnya gede itu cocok sih. Gitu. Jadi monggo kalau mau kerjasama ya kerjasama Mas, tolong promosiin kulinerku gitu. Nanti kita kontrak misal sebulan wajib posting 5 kali, 10 kali, nanti kita bayar. Kurang lebih seperti itu. Oke, mengatasi pre-order saat jadi Mbak Maisari saya dulu launching itu mulainya bukan dari langsung banyak ya, karena kalau ketika saya launching di titik saya punya brand ambassador itu jumlahnya udah ratusan bahkan dari ribuan gitu. Nah saya nggak langsung banyak, saya mulai dari 12 pages dulu gitu. Jadi Mbak Mayasari launching lah 12 pages dulu karena gampang main scarcity-nya, tinggal 2 pages lagi. Tinggal 5 pages lagi, ya gampang 5 pages lagi gitu kan. Lah wong stoknya cuma 12 pages gitu. Ya kan Mas Belian. Masa cari 7 customer aja nggak dapat gitu kan. Jadi launchinglah mulai dari sedikit dulu, jangan langsung banyak. Nanti kalau sudah sukses, sudah berhasil, baru ditambahin demi sedikit gitu. Saya awalnya tuh dari 12, dari 24, kemudian masuk ke 3 losin, kemudian 50, 100, 150, 200 itu pelan-pelan gitu. Jadi gini teman-teman Mbak ini untuk anggaran budget itu tergantung target sebenarnya gitu ya. Jadi kalau saya anggaran itu 5-10% dari omset gitu ya untuk produk fashion. Jadi targetnya berapa? Targetnya mau sekian omset, sekian misalkan 100 juta, berarti anggarannya 10 juta gitu. Jadi anggarannya seperti itu ya. Jadi kenapa saya mau apa giveaway-nya sampai banyak account ya, memang targetnya gede gitu loh. Targetnya besar. Jadi memang kita anggarannya juga segitu gitu. Jadi monggo nanti dihitung kira-kira targetnya berapa. Untuk endorse mahal Mbak, kalau endorse. Makanya saya pakai selebgram. Kalau endorse tuh mungkin sekitar 1 jutaan per kali posting. Kalau pakai ambassador itu mungkin 300 sampai 400 ribuan. Gitu. Kenapa? Karena kalau ambassador itu yang ngefotoin kita ya. Jadi kita kirim barang ke selebgram, kemudian kita kirimkan fotografer ya. Kemudian yang edit kita, yang buat caption kita. Gitu kalau pakai brand ambassador, sehingga tugasnya selebgram itu cuma 2. Yang pertama foto sebulan sekali, yang kedua itu upload gitu. Jadi biasanya mereka mau lebih murah ketika kita nego gitu. Sami-sami Mas atau Mbak ini, Mbak Sangkei ya. Sistem brand ambassador bagaimana? Jadi ambassador itu kayak endorse, cuman kita booking 1 bulan penuh. Kalau endorse kan mungkin sekali 2 kali. Tapi kalau brand ambassador itu 1 bulan penuh. Ya, ini saya jajarin aja sama Mas Belian. Oke, siap. Biar ada temannya Mas. Nah, itu jadi kalau endorse itu 1 bulan penuh teman-teman. Ya, sorry. Nanti aja Mas Belian ya Mas. Pas tanya jawab takutnya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau endorse itu brand ambassador itu kayak booking slot selama 1 bulan penuh gitu kan. Misalkan saya pengen 20 posting selama sebulan, 10 di feed dan 10 di stories. Jadi kayak endorse tapi kita kontrak jangka panjang. Karena kontrak jangka panjang akhirnya bisa kita nego gitu. Itu kemudian untuk launching atau promo di IG lebih efektif pakai story atau feed. Lebih efektif di feed ya. Kalau di story itu biasanya cuman orang yang
follow kita yang lihat gitu, orang yang interaksi dengan kita yang lihat. Kalau di feed itu biasanya di luar dari followers juga bisa lihat. Kalau punya off-name stock yang sudah lama gimana? Ya promonya kalau saya, promonya itu sedikit demi sedikit. Di diskon 10% nggak mau keluar, diskon 20%. Kalau nggak mau keluar lagi diskon 30%, kalau nggak mau keluar 40%, kalau nggak mau 50%. Jadi pelan-pelan. Gitu. Mentok-mentok ya HPP. Gitu. Kalau terpaksanya sudah setahun nggak mau keluar, 2 tahun nggak mau keluar, ya udah ambil rugi gitu. Jadi saya kurang lebih seperti itu, apalagi kalau saya mainnya itu resikonya agak gede kan. Kenapa? Karena inventorinya nilainya udah gemuk banget. Mungkin Mas Belian pernah ke kantor saya, banyak banget bajunya gitu kan. Itu jadi mau nggak mau ya harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin nggak cukup ruangannya nggak cukup gitu. Itu menjadi cost gitu kan. Jadi mau nggak mau ya sudahlah ambil HPP saja gitu. Oke, dari Mbak Dewi, saya mau nanya untuk brand ambassador proposalnya baiknya gimana? Sebenarnya kalau proposal ambassador itu sebenarnya kayak cuman kesepakatan saja gitu loh. Kesepakatan saya sebenarnya ada di bukunya, buku Instagram Business Roadmap, atau teman-teman bisa beli e-course fundamental Instagram marketing, itu ada di digimapcoach.com, itu ada e-course-nya. Nah, sebenarnya itu tuh kesepakatan saja. Kesepakatannya gimana? Apa kewajiban dia dan apa kewajiban kita kan gitu. Gitu. Jadi kita bayar selama 6 bulan. Kemudian kita transfer setiap awal bulan di tanggal sekian. Jadi kita bayarnya itu dicicil setiap bulan. Jadi kalau kontraknya 60 juta ya bayarnya 10 juta per bulan gitu kan. Gitu. Kemudian kewajibannya apa? Upload di feed setiap hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Atau upload di feed setiap minggu 3 kali. Itu. Kemudian upload di story seminggu 3 kali. Nah, jadi syarat-syaratnya itu ditulis. Gitu. Kemudian kalau kontraknya itu berapa? Kontraknya itu tergantung deal-dealan kita. Kalau saya biasanya nawarnya sampai 70%. Misalkan nih kalau endorse 1 juta. Kemudian saya pengen 10 kali posting sebulan. Berarti kan seharusnya 10 juta. Nah, saya biasanya nawarnya mau nggak kalau 3 juta sebulan. Cuman yang ngefotoin dari kita, yang ngeditin dari kita, yang buat caption dari kita, tugasnya Mbak cukup upload dari konten yang sudah kita buat sama photoshoot sebulan sekali saja gitu. Jadi saya biasanya nawarnya 70%. Nah, nanti dapatnya itu bisa sampai dapatnya itu nanti biasanya bisa 40%-nya gitu ya, 40% dibanding endorse, ada yang 50 gitu. Jadi macam-macam dapatnya, tergantung selebgramnya. Cuman kalau saya rata-rata dapatnya di angka 40%-nya. Gitu. Ya. Itu sudah. Kemudian kalau pilih pemenang giveaway di random atau suka pakai apa, nama webnya apa? Kalau saya pilih manual. Saya pilih yang dia itu target market saya. Misal saya jualan niqab, yang menang juga wajib pakai niqab. Dan mereka suka foto-foto. Jadi mereka suka foto selfie, kemudian diupload di Instagram, karena memang target market kita adalah muslimah yang memang niqab itu untuk fashion gitu ya. Selain untuk syariat juga untuk fashion. Gitu. Syarat pakai brand ambassador apa? Cari brand ambassador yang bagus seperti apa? Oke, jadi Mbak Siti bisa coba endorse dulu. Kalau endorse-nya itu bagus, ya sekali endorse bisa dapat 500 followers. Kemudian ada sales 1, 2, 3 gitu kan. Misal 2 pieces, 3 pieces ada sales. Berarti produk Mbak Siti ini market fit di selebgram tersebut. Nah, ketika market fit, insya Allah ya sudah tinggal endorse saja. Gitu. Kalau saya seperti itu, minimal 500 yang masuk followersnya. Kemudian produk kita bisa laku 1-3 pieces, itu sudah bagus. Gitu. Siap Mas Yusuf, barakallah ya Karim. Kalau PO karena kejar target untuk biaya katalog tersebut lumayan, ada bagi hasil royalti. Kalau saya dulu ada kontrak dan ada bagi hasil. Jadi per pieces-nya itu dapat, ambassador itu dapat 2.000 sampai 4.000 per pieces. Kalau 1.000 pieces ya tinggal dikalikan 4 juta gitu ya. Jadi bonus tambahnya itu 4 juta. Itu jadi ada bonusnya gitu. Nah, kenapa saya kasih bonus? Karena beliau itu suka
pakai produknya ketika ngisi kajian. Jadi beliau itu sering nge-tag kita. Nah, dengan seperti itu kita kasih bonus, beliau itu bahkan rela menambah posting bahkan tanpa kita minta, kemudian nge-tag kita. Gitu. Jadi kita kasih bonus agar lebih semangat. Kalau pakai strategi seperti itu, launch stand trap pecan, maksudnya gimana? Lama-lama skip penjualan turun. Kira-kira kenapa ya Mas gitu. Ini tulisannya kurang jelas ya. Strategi seperti itu, launch. Nah, ini tulisannya agak typo ya. Itu mungkin bisa ditulis ulang. Berarti Mas punya tim fotografer? Iya, saya pakai freelance gitu. Misalkan selebgram saya di Jakarta, saya cari fotografer freelance gitu. Kalau desainer kan tinggal dikirim pakai Google Drive, kita ngeditnya di Jogja bisa. Gitu. Iya, ya kalau memang belum bisa brand ambassador, pakai paid promote dulu gitu. Di pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas. Kalau launching cuma sedikit, kita ada giveaway. Nah, launchingnya jangan langsung pakai Instagram kalau sedikit. Kalau sedikit, launchingnya pakai WhatsApp aja gitu kan. Instagram itu kan untuk menjangkau lebih gede gitu loh. Jadi pakai sosial media yang paling kita kuasai dulu aja kalau baru sedikit. Dulu saya cuma pakai WhatsApp, pakai BBM ketika masih dalam puluhan pieces ya. Nah, produk PO juga bisa di launching, cuman rata-rata kalau fashion itu orang males PO, beneran. Kalau launching mereka sampai nunggu itu males. Cuman saya nggak tahu kalau produk selain fashion. Misalkan buku, kalau buku nggak masalah kan. Ya, misalkan launching buku kemudian gratis sesuatu, gratis e-course, mereka mau nunggu kalau buku. Gitu. Jadi ya nggak masalah, asalkan PO-nya sesuai dengan target. Gitu. Kalau pakai strategi seperti itu, launch setiap pekan, lama-lama sekarang penjualan turun. Kira-kira kenapa? Tiap pekan itu jadi apa? Nah, saya malah ngeblank nih. Jadi gini, syarat launching adalah penasaran ya. Syarat penasaran mungkin karena turun itu karena tidak ada penasarannya mungkin ya. Gitu. Ini kalau produk fashion ya. Nah, mungkin kalau yang lain mungkin launchingnya setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Ini silahkan nanti disesuaikan dengan produknya. Gitu. Saya cara launching pakai WhatsApp ya tadi Japri Mas, Japri sama broadcast. Kalau di grup pakai broadcast, kalau nggak punya grup ya pakai Japri gitu. Jadi di Japri kemudian pakai teaser, kemudian 3 hari lagi Mbak mau ngasih info 3 hari lagi kita launching ya, 2 hari lagi kita launching, 1 hari lagi kemudian pas launching dikasih promo gitu. Jadi bisa pakai broadcast, bisa pakai Japri, bisa juga pakai stories. Dan begitu Mas Belian, ngapunten ini Mas Belian. Kelihatan agak melenceng dengan Shopee-nya Mas Belian. Semoga Mas Belian tidak ngantuk. Oh enggak, emang bagiku ilmu baru ya Mas ini ya. Aku juga belum pernah nerapin produk launch selama ini kan pemain ads ya. Jadi kalau ada produk baru udah bikin landing page, pasang pixel, kita ngiklan ya, tes ads kreatif. Kalau pemain ads seperti saya kan belum ya Mas. Aku belum pernah ngalami endorse seperti itu gitu. Jadi ya saya berusaha menyerap aja agak banyak. Karena memang belum pernah. Nah, ini mungkin bagi teman-teman juga agak baru ya. Gitu sih. Tapi ya Masya Allah sebenarnya tinggal bagaimana, kalau saya melihat sih bisa teman-teman mulai dari yang lokal dulu sih ya. Saya bisa lokal atau yang kemana sudah di materi Mas Latif sebelumnya kan sudah dijelasin ya tentang mikro influencer ya, masih kecil-kecil, masih murah gitu ya. Bahkan di Shopee pun ada influencer ya, influencer Shopee, baik itu yang memang sudah kerja sama Shopee maupun yang dia memang ya jadi influencer secara mandiri ya tanpa diminta sama Shopee itu juga ada gitu ya. Dan nanti kalau di taraf tertentu itu di dashboard Shopee kita tuh sudah ada influencer Shopee gitu ya, yang tinggal kita pakai gitu. Cuma itu untuk sementara baru di akun-akun yang penjualannya cukup besar ya, ribuan per hari dan sebagainya. Itu saya sudah pernah pegang langsung gitu, akun yang ada influencer Shopee-nya itu kan suatu saat teman-teman bisa coba ya. Nah, kalau Instagram ya memang kayak kemarin kita nyari sendiri ya Mas Aktif ya, termasuk TikTok di materi sebelumnya. Nah, itu teman-teman harus nonton nih materi sebelumnya ya biar nggak kaget mungkin yang hari ini baru join, silahkan cek materi sebelumnya.
Baik teman-teman, sudah jam 9.31. Kalau ada pertanyaan belum terjawab di sini, silahkan ditanyakan lagi di grup WhatsApp ya. Saya lihat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya di pertemuan sebelumnya itu sudah dijawab itu melalui video ya. Tapi mungkin belum menonton ya. Silahkan ditonton dahulu, baru nanti tanya di grup WhatsApp. Baik teman-teman, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma atas pamit, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman, thank you Mas Belian. Terima kasih Mas Latif, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.